Pak Hanif, kita sudah melihat Bank Indonesia melakukan pemangkasan suku bunga yang tidak terduga. Ya. Apakah ini lantas menciptakan harapan baru dan mengubah persepsi investor terhadap aset-aset keuangan kita di dalam negeri? Ya, pastinya ya. Memang saya harus cerita bahwa pemangkasan suku bunga di Eropa itu akan lebih tinggi dibanding di Amerika. Targetnya tuh tahun ini lebih dari 100 basis poin. Nah, kenapa? Karena mereka expect untuk supaya ekonominya itu kan sudah memburuk ya, supaya lebih membaik. Dan ini juga kayaknya diikutin oleh bank sentral kita ya. Biasanya bank sentral kita kan selalu looking for rupiah ya. Tapi belakangan memang ekonomi kita agak melambat kan, di bawah 5% ya di kuartal keempat. So untuk di kuartal 1 ini tanda kutip dikasih stimulus lah, diturunkan dulu oleh Bank Indonesia 25 bips. Namun saya percaya perbedaan antara suku bunga Indonesia sama Amerika itu di kisaran 1,5%. Jadi kalau misalnya kita sekarang di 5,75 ya, suku bunga Amerika di 4,25 lah, kira-kira begitu. Baik, apakah tapi Bapak melihat masih akan ada pemangkasan lanjutan lagi di sepanjang tahun 2025? Untuk Bank Indonesia sekali lagi sih, saya kira mungkin di kuartal 2 akan dibantu lagi ya, karena kita lihat rupiah kita so far sih masih di level yang dibilang oleh Bank Indonesia level yang normal lah gitu ya. Meskipun sudah di 16.300 hari ini? Meskipun sudah di 16.300 gitu. Baik, bagaimana dengan The Fed? Sebesar apa kemungkinan pemangkasan ini terjadi seperti yang diproyeksikan di bulan Desember, yaitu ada 2 kali pemangkasan tahun ini? Ya, 2 kali pemangkasan di tahun ini, masing-masing 25 bips, berarti sekitar 50 bips. Namun pidato terakhir ya, kalau kita ingat dari Pak Donald Trump ya, dia bilang bahwa dia mungkin bisa lebih agresif dari itu. Jadi sepertinya dia ngasih sinyal yang terburuknya dulu gitu kan, tapi dia akan membuat kondisi lebih baik lah gitu. Jadi dia bilang mungkin saya bisa turunkan lebih jauh lagi suku bunganya. Baik. Hanya memang tergantung dari unemployment rate di US ya. Kalau di atas 4% kayaknya masih harus dipercepat lah gitu. Kita sama-sama menunggu seperti apa inflasi PCE Amerika Serikat di pekan ini. Tapi kalau berdasarkan dari situasi yang ada saat ini di Amerika Serikat, apakah Anda lihat ini juga mengubah persepsi investor global untuk menaruh dananya kembali ke aset safe haven? Karena kalau kita lihat dari emerging market seperti Indonesia di hari ini saja, meskipun IHSG menguat, tapi inflow ini kan masih sangat besar terjadi. Ya. Saya bilang ketika Oktober ya tahun lalu, kita tuh masih inflow kayak 50 triliun di pasar equity. Tapi di kuartal keempat, inflow-nya hilang semua. Jadi kita kehilangan 50 triliun di kuartal keempat 2024 kemarin. Pasar bond kita juga sama, keluar sekitar 20 triliun. Overall sekitar 60 triliunan lah keluar dari pasar kita ya. Nah, hal yang menariknya di Januari sih. Di Januari relatively sudah easing, tapi belum ada yang masuk ya. Cuman nggak keluar lagi gitu. Jadi mungkin atas dasar itu juga, karena outflow-nya sudah mulai terjaga, Bank Indonesia berani menurunkan suku bunga. Dan kita harus ingat, Bank Indonesia sekarang punya SRBI, ya kan. Nah, SRBI itu saya ingat di bulan Oktober, November, asing tuh keluar dari SRBI itu di 30 triliun terus 25 triliun Oktober, November, November, Desember gitu. Nah di bulan Januari ini kan udah nggak keluar mereka gitu. That's why mungkin BI ngerasa oh ini udah nggak ada outflow keluar nih, saya bisa nurunin suku bunga. Gitu. Baik, tapi kedepannya seperti apa Pak Hanif? Apalagi kalau melihat program-program Donald Trump ini kan sebenarnya butuh pendanaan juga, artinya ada potensi US Treasury juga mungkin akan lebih banyak dikeluarkan. Di sisi lain dengan China yang masih mencoba untuk menarik dana untuk memperbaiki perekonomian di dalam negeri. Lalu seperti apa nasib aset keuangan kita di Indonesia begitu harus bersaing dengan 2 negara besar ini? Ya saya lihat data aja ya. Dari data terakhir yang investment pengeluaran dalam hal alat berat itu lumayan cukup tinggi ya, artinya kan memang sudah mulai kembali lagi ekonominya. Nah, cuman kan konsumer masih lemah ya, penjualan mobil dan yang lain-lainnya kan turun nih gitu. Nah ini yang harus ditingkatkan. Mungkin karena itu Bank Indonesia mikir, oh udah saya mungkin bisa nurunin suku bunga nih untuk helping ekonomi lah ya gitu.